Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Baik. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar diberi kelancaran pembelajaran hari ini. Coba Pak Guru minta Nak Nisa pimpin doanya ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Terima silakan. kasih Nisa. Sama-sama, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru ingin mengecek absen kehadiran kalian ya. Putri, ada tidak? Putri? Hadir, Pak. Hayu? Hadiroh, Pak. Oke. Nisa? Hadiroh, Pak. Oke. Imam? Hadir, Pak. Oke, makasih. Prawita? Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah, hari ini anak-anak semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang sistem organ peredaran darah manusia. Ya, nanti setelah kalian mempelajari sistem peredaran darah manusia, nah kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan organ peredaran darah beserta fungsinya dan juga nanti bisa menjelaskan prosesnya ya, proses peredaran darah manusia secara rinci di dalam tubuh itu, prosesnya bagaimana peredaran darah itu ya anak-anak. Nah, apa saja sih organ peredaran darah itu? Nah, kita lihat ya nak, apa saja sih organ peredaran darah itu? Kira-kira ini gambar apa, Nak? Jantung, Pak. Jantung, Pak. Heart, Pak. Heart. Gambar jantung. Ini jantung, ini gambar jantung. Apa sih fungsinya jantung itu? Bikin deg-degan, Mbak. Biar bisa itu, Pak. Pompa darah, Pak. Kalau nggak ada jantung, Pak. Kalau tidak ada jantung, kenapa? kita mati, Pak. Kita harus ada jantung biar kita Saya hidup. meninggal, Pak. Bisa meninggal. Nah, anak-anak, fungsi dari jantung itu adalah sebagai alat untuk memompa darah. Memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari jantung. Nah, kalau kita tidak berdetak, berarti kita bisa meninggal. Makanya kita harus jaga kesehatan jantung kita, ya. Di manakah letak jantung kita? Ada yang tahu? Ini Tidak ada, Pak. Sebelah kiri, Pak. letak jantung kita itu adanya di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, tadi jantung itu, nah, di jantung manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, anak-anak, terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Nah, yang atas ini namanya serambi. Kemudian yang bawah ini adalah bilik. Apa sih fungsi dari serambi ini? Nah, serambi ini kita bagi dua. Dibagi dua, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Nah, serambi kiri dengan bilik kanan ini dipisahkan oleh skat atau katup. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini agar nanti darah dari serambi kanan ini tidak tercampur langsung. Ya, walaupun nanti dari serambi kanan darahnya itu bisa masuk ke bilik kanan melalui katup ini. Nah, fungsi dari serambi kanan ini adalah, serambi kanan ini fungsinya menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, itu serambi kanan. Kemudian kalau serambi kiri itu fungsinya untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Nah, kemudian bilik kanan, nah ini fungsi dari bilik kanan ini memompa darah dari jantung ke paru-paru. Jadi dari serambi kanan ini darahnya masuk ke sini.
ya ke bilik kanan. Nanti dari bilik kanan itu dipompa melalui sini, melalui pembuluh darah, ya, dipompa ke paru-paru. Kemudian bilik kiri ini fungsinya adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini bilik kanan ini, bilik ini itu lebih tebal dari serambi. Ada yang tahu kenapa lebih tebal? Iya, Imam? Ilham? Karena dia mau memompa, Pak. Wih, Jadi dorongannya lebih kuat gitu, Pak. ya betul, hebat Imam. Jadi bilik ini lebih tebal, ya, kulitnya lebih tebal daripada serambi. Tadi kata Imam itu karena kerjanya lebih berat daripada serambi. Kalau serambi ini kan hanya menerima darah. Tapi kalau bilik berapa tebal itu karena tugasnya memompa darah. Nah, darah itu dipompa ke bilik, ke seluruh tubuh, ke jantung. Itu melalui apa kira-kira ya, Nak? Yang tahu? Pembuluh darah, Pak. Iya. Bagaimana darah mengalir seluruh tubuh? Nah, ini. Jadi darah itu mengalir ke seluruh tubuh ini melalui pembuluh darah. Banyak benar ya. Kelihatan nggak gambarnya? Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Wow. Buatnya orang. Nah, darah ini mengalir melalui pembuluh darah. Anak-anak harus tahu nih. Nah, panjang pembuluh darah manusia itu bisa mencapai kurang lebih dari 100.000 kilometer. Wow. Jadi kalau kalian dihubungkan semuanya ini panjangnya bisa panjang mengelilingi bumi sebanyak 2,5 kali putaran. Tadi kan ada yang warna merah, ada yang warna biru. Sebenarnya apa sih itu? Yang warna biru itu sebenarnya apa? Kita lihat lagi ya. Nah, tadi yang warna biru itu ternyata adalah pembuluh darah balik. Ya, pembuluh darah balik. Apa sih pembuluh darah balik itu? Pembuluh darah balik itu pembuluh darah dari seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Ya, jadi itu pembuluh balik atau disebutnya pembuluh pena. Ya. Kemudian kalau yang merah namanya arteri atau pembuluh balik. Kalau pembuluh balik itu dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Itu tentang pembuluh darah ya. Jadi, nah ada lagi nih kapiler. Kapiler ini yang kecil-kecil. Bagaimana proses peredaran darahnya? Nah, kita lihat. Ini. Bagaimana proses peredaran darah? Kalian bisa lihat ya, ini gambarnya. Jadi darah itu terus saja mengalir. Jadi dari jantung ke paru-paru, ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung, paru-paru, seluruh tubuh, begitu. Itu peredaran darah manusia itu dibagi jadi 2, yaitu peredaran. Nah, ini ada peredaran darah kecil ya. Coba lihat tuh. Dari mana dulu nih darahnya? Kira-kira? Bilik kanan. Terus ke Paru-paru. Paru-paru dari arteri Pulmonalis. Kemudian masuk lagi ke jantung melalui serambi kiri. Jadi masuk lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, yaitu ke serambi kiri. Nah, itu peredaran darah kecil. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, ini peredaran darah kecil. Kita lihat lagi. Nah, kalau ini peredaran darah besar. Nah, kalau peredaran darah besar, kita mulai dari sini. Masih ingat gak ini apa yang namanya ya, Nak? Bilik kiri. Iya. Bilik kiri, Pak. Nanti ke aorta. Nah, nanti ke aorta, ya. Setelah ke aorta, kemudian ke arteri, ya. Kemudian baru ke seluruh tubuh. Kemudian pena, ini adalah pena, ada pena kapak. Nah,
kemudian masuk lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri ya. Pak Guru, sekarang Pak Guru akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Tapi lembar kerjanya dikerjakan secara kelompok ya. Dikerjakan secara kelompok. Ya. Kelompoknya Pak Guru bagi dulu. Ya. Kelompoknya Pak Guru bagi dulu. Kelompok pertama, jadi anak-anak Pak Guru bagi kelompoknya jadi tiga ya. Nah, tugas kalian, coba lihat, nah ini tugas kelompoknya ya. Nah, kalian amati, nah ini gambarnya, kalian amati gambar tersebut. Kemudian lengkapi gambar itu dengan nama bagian organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya dengan lengkap. Kemudian nomor 2-nya, nah kalian tuliskan peredaran darahnya. Jadi urutan peredaran darahnya ya. Dari mana aja nih? Misalnya peredaran darah besar mulainya dari mana, kemana, terus kemana lagi ya. Paham anak-anak tugasnya? Paham, Pak Guru. Kalau saya Paham, Pak. Kalau sudah paham, Pak Guru berikan waktu 2 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Ayo kita diskusikan ya. Coba kelompok 1. Ayo Imam. Baik Pak, tadi dari hasil diskusi kelompok kami, nomor 1 itu paru-paru Pak. Oh iya. Fungsinya sebagai tempat pertukaran udara. Nomor 2 itu namanya vena pulmonalis. Iya. Fungsinya menyalurkan darah dari paru-paru ke jantung. Betul. Yang nomor 3 itu namanya serambi kiri. Berfungsi menerima darah dari paru-paru. Nomor 4 namanya arteri. Fungsinya menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang nomor 6 bilik kiri. Fungsinya memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Iya. Oh iya. Apa hasilnya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Kira-kira kelompok lain ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Kita kasih aplaus kelompok 1 ya. Terus. Terima kasih Pak Imam. Coba kelompok 2. Untuk peredaran darah besar, Ya. dimulai dari bilik kiri, Ya. kemudian ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu kemudian ke vena cava dan ke serambi kanan. Iya. Sekarang kelompok 3. Coba kelompok 3 yang peredaran darah kecil ya. Coba diulangi lagi ya. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan. Ya, betul. Kemudian ke arteri pulmonalis. Betul. Kemudian kembali ke paru-paru. Ya. Melalui vena pulmonalis. Ya, betul. Ya, lalu diakhiri di serambi kiri. Di serambi kiri. Aduh, anak-anak guru hebat-hebat ya. Berarti kalian sudah paham ya. Organ peredaran udah paham, nama-nama organnya juga sudah paham ya. Nah, kita sampai di kesimpulan ya. Kira-kira kesimpulan, kita bikin kesimpulan ya bersama-sama. Berarti yang pertama, organ peredaran darah manusia itu terdiri dari apa saja anak-anak? Jantung. Jantung, terus? Pembuluh darah. Paru-paru. Betul. Nah, jantung manusia ini terdiri dari apa saja? Yuk. Serambi dan bilik. Serambi dan bilik. Nah, sekarang yang ketiga, pembuluh darah ini, pembuluh darah itu apa sih fungsinya? Mengalirkan Darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang yang keempat, peredaran darah manusia itu terbagi menjadi berapa bagi? Apa? Dua. Ya. Darah besar, darah kecil. Darah besar. Itu ya anak-anak. Kesimpulan hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini. Baca doa ya. Tolong doa dipimpin oleh
Prawita. Tolong Prawita. Baik Pak. Baik teman-teman, setelah selesai belajar dari rumah hari ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.